Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada kekuatan yang baru, ada anugerah, ada kasih karunia, ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi, jangan tawar hati, tetap kuat, tetap teguh. Karena saya percaya di balik semua yang terjadi, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita hal-hal yang harus kita beresi dalam hidup kita. Karena itu tetap setia. Tetap, saudara jangan lari daripada proses Tuhan. Mari kita masih membaca Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-52. Dan kita baca Yohanes pasal 7 ayat 31 sampai 53. Dan kitab Mazmur pasal 109 ayat 1 sampai yang ke-31. Dan kitab Amsal Sulaiman kita baca dari pasal yang ke-15 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita melihat hubungan proses pemuritan yang dalam pola pembapaan. Contohnya adalah dari Samuel dan Saul. Dan kita melihat ada hal-hal yang memang harus kita pelajari. Kita ingin coba dalamin. Satu hari Tuhan berfirman kepada Samuel agar Saul menumpas. Tapi di sini juga peristiwa di mana Saul ditolak akhirnya sebagai raja. Dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi sekarang kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Dan Saul bergerak, tetapi ketika dia mulai menumpas, ternyata Saul tidak taat. Dia tangkap Raja Agag hidup-hidup. Masyarakatnya, rakyatnya ditumpas, tapi Saul nggak taat kepada Tuhan. Jadi akhirnya di dalam ayat yang ke-10 datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi kalau kita ambil dalam pola pemuritan, betapa Saul sebagai orang yang dimentor, sebagai orang yang dilindungi, dijagai, diayomi. Saul punya sikap-sikap yang negatif dan akhirnya dia ditolak sebagai raja. Dan kita tahu bahwa Saul coba berargumen ketika akhirnya Samuel tahu setelah semalam-malaman dia menangis. Saul berargumen, memberikan dalih rakyat. Dia selalu melemparkan. Jadi saudara belajar kalau saudara ingin menjadi anak rohani yang sejati. Saudara ingin menjadi murid-murid yang setia di hadapan Tuhan, berkualitas. Kita tidak melemparkan masalah kepada siapapun. Tetapi lihat Saul dalam ayat 21. Rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pendurhakan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kita melihat bahwa baik itu belum tentu benar. Kadangkala pemikiran kita, oh ini nggak apa-apa, baik kok. Seperti pemikirannya Saul, tetapi dia tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita melihat perbedaan ya antara Saul dengan Daud, saudara-saudaraku. Kedua tokoh ini sama-sama pernah salah. Memiliki kesalahan yang lumayan fatal. Baik itu Saul, baik juga Daud. Tapi perbedaannya saudara ketika Daud ditegur, Daud merendahkan hati dan menerima, tidak pakai alasan. Beda dengan Saul, ketika Saul ditunjukkan kesalahannya, dia justru melemparkan itu kepada masyarakatnya. Saul tadinya adalah orang yang bagaimana dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja. Saul adalah seorang yang tadinya rendah hati, bahkan disertai Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu, kita melihat yang pertama di pasal 10 kemarin kita sudah lihat bahwa dia tetap memberontak kepada Tuhan sebagai orang yang dimentor oleh Samuel, sehingga kita melihat Tuhan menolak dia. Saul sangat pemberani, dituntun oleh Allah. Bagaimana dia akhirnya memenangkan banyak pertempuran. Tapi kita melihat Saul akhirnya ditolak oleh raja. Saya mau katakan, Daud, saudara-saudaraku, dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Daud akhirnya dipilih untuk apa, saudara? Untuk menggantikan Saul. Jadi kita melihat bahwa karakteristik daripada Saul, dia adalah orang yang
tidak taat, orang yang tidak patuh. Jadi sebagai seorang yang dimuridkan atau seorang yang dibimbing oleh Nabi Samuel, seharusnya Saul belajar untuk taat. Sehingga kita tahu sama-sama bahwa ketidaktaatan itu sama dengan dosa bertenung. Ketidaktaatan itu, saudaraku, sama dengan penyembahan berhala. Terkadang dia berpikir bahwa kalau dia bisa memberikan kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan senang dengan yang namanya persembahan. Persembahan kita, pelayanan kita tanpa didasari ketaatan, itu kejahatan, kekejian di mata Tuhan. Banyak sekali orang di hari-hari ini seperti kayak Saul, tidak taat, memberontak, dan dengan atas nama pelayanan, atas nama Tuhan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh sangat memilukan hati Tuhan. Jadi kita lihat Saul adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan, dan itu terbukti 2 kali, saudara, dia memberontak. Pertama, ketika yang kemarin kita lihat dalam 1 Samuel pasal 13, bagaimana dia mengambil hal yang tidak perlu diambil, yaitu mempersembahkan korban. Karena dia lihat masyarakat atau rakyat sudah berserak-serak, dia takut. Dia tidak berpegang prinsip. Banyak hamba Tuhan juga kompromi, tidak berani. Sehingga dia melakukan tindakan yang salah. Dia mempersembahkan korban. Itu jatah, itu bagiannya Samuel. Dan ketika dia baru lakukan, Samuel muncul. Dan dia berkata, waduh, karena rakyat sudah berserak-serak, kau lambat datang. Nah, kita lihat nih karakteristiknya Saul ini. Dan sama yang kita lihat hari ini di pasal 15. Ketika dia tidak sabar untuk menunggu Samuel mempersembahkan korban. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana dia tidak taat ketika disuruh untuk apa? Untuk menumpas Raja Agag. Tuhan menolak Saul sebagai raja. Walau dia memerintah, tetapi Tuhan menolak. Jadi bisa saja posisi kita boleh ya, kadang-kadang kan kita mengukur kebenaran, ukuran Tuhan itu dengan masalah berkat-berkat. Padahal Saul sudah ditolak. Sehingga Tuhan mengurapi Daud untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Walaupun secara de facto Saul tetap jadi raja Israel seumur hidupnya, tetapi dia sudah ditolak oleh Tuhan. Jadi hidup Saul sangat memprihatinkan setelah ditolak menjadi raja. Dia sangat dengki, iri, dia cemburu. Ya, hatinya ketika dengar anak-anak kecil nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia cemburu, iri kepada Daud, diangkat, dieluk-elukan, dipuji ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat. Jadi Saul seumur hidupnya berusaha menghabisi Daud, tetapi Tuhan selalu melindungi Daud dari niat busuk Saul ini. Jadi karena itu saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memiliki sebuah sikap yang taat kepada Tuhan. Di dalam proses pembapaan, dalam pemuritan pola pembapaan ini, proses yang paling penting adalah kita belajar untuk memiliki satu karakteristik bernama ketaatan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk kebaikan Tuhan. Diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada yang telah mendengarkan kebenaran ini. Berbicaralah Tuhan secara pribadi atas hidup mereka. Teguhkan dan nyatakan dan kuatkanlah hati mereka semua, untuk kami bisa belajar seperti Daud selalu menyenangkan hati Tuhan dengan ketaatan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.